selamat datang kembali di podcast sejarah kita. Jadi pada kali ini kita mau ngebahas satu topik yang kedengarannya ini seru banget, apalagi kalau kita gali lebih dalam, yaitu adalah tentang Kabinet Natsir. Kabinet Natsir berdiri pada tahun 1950. Nah, pada masa jabatan kabinet ini, itu tuh cuma pendek banget, sekitar 7 bulan aja. Warisannya juga berpengaruh banget tahu. Bersama aku, Larissa, dan teman-temanku, Aisyah, Hana, Isnain, dan Yusuf. Halo semuanya. Halo Larissa, hai juga buat teman-teman yang nonton podcast kita. Wah, akhirnya kita bahas tentang kabinet ya. Iya, biasanya kita dengar kabinet itu cuma sekilas di pelajaran sejarah. Padahal kalau diulik lebih dalam, banyak banget drama dan kisah di dalamnya. Setuju banget tuh Hana. Dan kabinet Natsir ini spesial loh, karena dia kabinet pertama setelah Indonesia balik lagi ke bentuk negara kesatuan. Jadi bisa dibilang nih fondasi awal banget. Betul, plus ada mosi integral Natsir yang penting banget. Kalau nggak ada itu, mungkin perjalanan Indonesia ke arah NKRI gak semulus yang kita bayangkan. Nah, bener banget tuh. Jadi di episode ini kita bakalan ngobrol santai aja, bahas tentang kenapa kabinet ini bisa muncul, apa aja programnya, apa aja prestasinya, penyebab jatuh cepatnya, dan tentu aja dampaknya buat Indonesia. Jadi siap-siap, meskipun topiknya serius, kita bakal ngobrolinnya secara santai-santai aja. Aisyah, coba dong tolong kamu ceritain gimana sih awal mulanya terbentuk si Kabinet Natsir ini? Oke, jadi Kabinet Natsir ini resmi dibentuk pada tanggal 6 September 1950 setelah Haris bubar dan kembali ke NKRI. Perdana Menterinya yaitu Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Nah, kabinet ini nih sebenarnya koalisi, tapi PNI waktu itu partai besar nggak dilibatin. Jadi mereka milih jadi oposisi. Nah, dari awal aja udah kerasa bakal ada ketegangan politik kan? Kalau dipikir-pikir wajar nggak sih PNI jadi oposisi? Kan di dalam demokrasi memang harus ada pihak yang mengawasi. Iya, cuman masalahnya PNI ini oposisi yang keras banget. Jadi jatuhnya lebih banyak menghambat ketimbang pengawas. Betul, ibarat rumah tangga, udah langsung banyak cekcoknya. Oh iya, dan jangan lupa kondisi waktu itu masih rapuh banget karena negara baru merdeka, jadi apapun kerasa lebih sensitif. Oke guys, gimana kalau sekarang kita bahas-bahas aja nggak sih tentang siapa aja tokoh penting di kabinet ini? Coba dong ceritain Isnain. Oke, jadi Perdana Menteri pada waktu itu tentunya adalah Muhammad Natsir. Lalu ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil Perdana Menterinya. Lalu ada juga 16 kementerian pada kabinet ini. Lumayan banyak ya. Nah, coba dong sekarang jelasin tentang program kerjanya ada apa aja sih Hana? Program kerjanya banyak banget. Mereka mau nyelenggarain pemilu, buat Dewan Konstitusi, menjaga keamanan dalam negeri dari pemberontak kayak DI, TII, RMS, APRA, dan Andi Aziz, terus menyempurnakan organisasi angkatan perang dan memperbaiki ekonomi lewat Sumitra Plan, memperjuangkan Irian Barat, dan ningkatin kesejahteraan rakyat lewat bidang perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kalau didengar sih programnya keren-keren banget ya, tapi realisasinya gimana tuh Aisyah? Nah, di sini masalahnya banyak banget program bagus, tapi waktu itu negara lagi sibuk ngurus keamanan, jadi banyak program yang nggak berjalan maksimal. Oke sih, tapi kita nggak boleh cuma lihat dari kelemahannya aja nggak sih? Prestasi mereka juga ada. Coba dong Yusuf sebutin. Ada beberapa prestasi penting. Pertama, Indonesia berhasil diterima jadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950. Kedua, kabinetnya Kabinet Natsir merumuskan politik luar negeri bebas aktif yang sampai sekarang masih dipakai di Indonesia. Kalau menurut kalian prestasi yang paling besar tuh apa aja? Kalau aku sih masuknya Indonesia ke PBB itu pengakuan dunia kalau kita benar-benar negara merdeka. Kalau aku pilih politik bebas aktif deh, karena itu prinsip yang awet banget sampai sekarang. Kalau aku sih lebih ke Sumitra Plan ya Lar, walaupun nggak sempurna, tapi itu langkah awal buat lepasin diri dari ekonomi kolonial. Jadi masing-masing punya pilihannya sendiri ya. Nah, sekarang bagian yang paling penting nih, kenapa sih kabinet ini bisa jatuh? Sebenarnya banyak faktor. Yang pertama, gagal menyelesaikan masalah Irian Barat karena perundingan sama Belanda buntu. Yang kedua, keamanan nggak stabil gara-gara banyak pemberontakan. Yang ketiga, Sumitra Plan terganggu karena ada penyelewengan dana. Yang keempat, konflik politik sama PNI yang awalnya jadi oposisi.
Dan puncaknya, PNI lewat Mr. Hadi Kusumo mengajukan mosi tidak percaya yang akhirnya disetujui parlemen. Kalau dipikir-pikir, berarti bukan cuma salah Natsir gak sih? Tapi juga salah sistem parlemen yang gampang banget bikin kabinet jatuh. Setuju nggak? Setuju, hampir semua kabinet di era demokrasi liberal itu umurnya pendek-pendek. Iya, kayak kursi goyang, dikit-dikit oleng. Kasian juga sih sebenarnya kabinet ini jadi lebih kayak korban keadaan. Sebelum kita tutup, coba deh kita pikirin dari kabinet Natsir ini apa aja sih yang bisa kita ambil? Tapi yang santai-santai aja ya, nggak usah kaku-kaku banget. Kalau aku sih ngerasa politik itu emang ribet banget. Jadi walaupun idenya keren, kalau nggak bisa kerjasama ya gampang goyah. Setuju, aku malah mikirnya kayak lagi main game tim gitu. Natsir udah punya strategi bagus, tapi kalau ada yang nggak mau main bareng juga susah menangnya. Bener banget, kalau aku lebih ke ini, meskipun kabinetnya singkat, mereka berhasil bikin Indonesia diakui lewat PBB, itu kayak achievement unlock gitu. Iya, dan politik bebas aktif juga keren banget. Sampai sekarang masih dipakai. Jadi meskipun umurnya pendek, warisannya panjang. Nah itu dia, jadi intinya kabinet Natsir ini walaupun cuma 7 bulan, tapi tetap ninggalin jejak yang penting tahu. Dan kalau kita lihat ke zaman sekarang, pelajaran utamanya tuh adalah kerjasama, itu tuh wajib. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Setuju Setuju banget. Oh iya, sebelum kita benar-benar tutup, kita kasih tahu dulu nih, semua informasi tadi nggak salah ngobrol-ngobrol aja tahu. Kita nyusun materi ini dari berbagai sumber, biar bisa jadi lengkap. Ya, salah satunya dari artikel Liputan 6 dan Kompas.com yang membahas latar belakang sama prestasi kabinet Natsir. Terus ada juga dari Tirto ID dan sejarahnegara.com yang ngebahas susunan kabinet dan program kerjanya. Nah, aku juga baca dari Pijar Belajar, Metili, sama SMA Negeri 13 Semarang yang bahas soal penyebab jatuhnya kabinet ini. Kalau aku dapat tambahan dari Sekretariat Kabinet RI. Terus ada juga jurnal dari Universitas Negeri Surabaya dan Universitas An-Nur Lampung yang bahas lebih akademis. Jadi bisa dibilang kita tuh ngambil informasi-informasi tadi, kita rangkum dari sumber berita, sumber pendidikan, sampai jurnal akademik ya. Jadi insya Allah valid sih. Setuju. Oke deh, makasih banyak ya yang udah dengerin podcast kita. Semoga cerita kita tentang soal kabinet Natsir tadi bisa bikin sejarah jadi lebih gampang banget buat dipahamin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah! One is the loneliest number that you'll